Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 November 2023. Mohon maaf ya kalau suaranya mungkin ada suara gemericik air atau suara ribut-ribut gitu backsoundnya. Disebabkan karena di rumah ini lagi hujan deras teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita akan update untuk news apa aja yang ada di market untuk segmen analisa pagi kali ini. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita bisa dibilang sedikit dapat ya informasi lah teman-teman soal beberapa data. Kalau kita lihat ya, ada beberapa member dari European Central Bank, kemudian dari OPEC itu yang ada speech di perdagangan kemarin. Ini saya ada sebuah report dari Federal Reserve teman-teman soal testimoni yang dilakukan oleh beberapa member FOMC yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ini adalah ringkasannya teman-teman. Chairman Bowman, kemudian Scott dan juga yang lain itu sudah memberikan ya pandangan mereka tentang kondisi perekonomian saat ini. Overall sih kalau kita lihat dari testimoni mereka semua, ini melihat ada optimisme teman-teman dari member Fed ya, yang mana dikatakan bahwa sekarang dari kondisi perbankan itu lagi dalam posisi yang masih cukup kuat teman-teman, meskipun mereka sudah menaikkan suku bunga beberapa kali dan juga ada isu seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank, and First Bank yang mengalami masalah, tapi setelah mereka memberikan suntik dana waktu itu, so far perbankan sekarang masih terbilang resilience teman-teman, atau sangat-sangat tangguh dalam kondisi likuiditas yang sangat-sangat minim untuk saat ini. Kemudian dari pengakuan mereka juga dari beberapa sektor lain juga dianggap masih cukup kuat teman-teman, terbukti dengan PDB dari Amerika Serikat yang data seminggu lalu menunjukkan tren yang masih cenderung baik. Untuk capital so far juga masih bisa dibilang bank-bank itu mengandalkan banyak deposito teman-teman, banyak pinjaman, termasuk di dalamnya adalah deposito, di mana ternyata dari warga di sana juga masih mau untuk melakukan deposito di perbankan, dan ini bisa dibilang menjadi salah satu alasan kenapa perbankan di Amerika Serikat masih cenderung tangguh untuk saat ini. Tapi apapun yang disampaikan ini sebenarnya untuk membangkitkan optimisme dari masyarakat Amerika Serikat supaya mereka tidak mengalami kepanikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Fed sebenarnya ini punya ya tujuan untuk menstabilkan emosi market juga teman-teman. Oke, hari ini kita akan dapat beberapa news, salah satunya adalah Federal Budget Balance. Ini berhubungan sekali sama yang namanya hutang Amerika Serikat. Bagaimana kemarin kita tahu ya, Amerika Serikat sudah mengambil hutang teman-teman guna untuk mempertahankan hutang mereka yang masih belum mereka tentukan budgetnya berapa. Jadi setelah Amerika Serikat di beberapa bulan terakhir itu ada isu soal debt ceiling, plafon hutang ya, yang akhirnya dinaikkan terus teman-teman, sehingga Amerika Serikat sebenarnya bisa ngutang lebih banyak lagi, apalagi dalam perekonomian yang masih cenderung turun pasca Covid, mereka membutuhkan banyak uang teman-teman. Mungkin kita akan dapat sebuah berita ke depannya soal berapa budget daripada Federal Reserve terkait hutang ini teman-teman, apakah akan dinaikkan lagi atau bagaimana. Di perdagangan hari ini kita akan dapat data yang penting, yaitu core CPI untuk Amerika Serikat. So prepare yourself, volatilitas akan terjadi jam setengah 9 malam WIB nanti. Kemudian ada data juga dari European Central Bank, beberapa membernya ada speech dan juga pembacaan GDP dari Uni Eropa teman-teman. Jadi hari ini mungkin akan sangat volatile, jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman yang trading di market. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market ya teman-teman. Ini teman-teman soal optimisme Grayscale CEO thesis soal Bitcoin ETF. Jadi dalam sebuah wawancara, Michael Sonnensin, ini adalah CEO dari dari Grayscale Investment ya, terkait dengan peluncuran Bitcoin ETF. Jadi pihaknya cukup optimis kalau SEC ini sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak penawaran atau registrasi yang mereka
mereka sampaikan, teman-teman. Jadi SEC sendiri bisa dibilang sudah didesak oleh banyak sekali perusahaan terkait penerbitan dari ETF spot Bitcoin. Dan ada kemungkinan besar SEC akan setuju terhadap ETF Bitcoin, yaitu harus dicatat tanggal pentingnya, yaitu tanggal 17 November yang sudah semakin dekat. Hari ini kan tanggal 14 November, 3 hari lagi akan ada keputusan soal ETF Bitcoin. Teman-teman boleh untuk prepare, siapa tahu ada sentimen positif di tanggal itu. Sentimen positif atau enggak ya kita nggak tahu pasti, tapi bisa di prepare aja. Kemudian ada salah satu exchange yang namanya Cboe. Cboe Digital baru aja melaunch untuk margin futures Bitcoin and Ether, teman-teman. Jadi Cboe ini adalah crypto exchange pertama US crypto exchange pertama yang menawarkan market spot sekaligus futures di aplikasi yang sama, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini salah satu ya bentuk komitmen dari Amerika Serikat untuk menjaga yang namanya regulasi di Amerika Serikat supaya investor tidak keluar, teman-teman. Jadi baru aja dari Cboe Digital ini sudah dapat 2 license ya, sudah dapat 2 license untuk menawarkan yang namanya spot sekaligus juga untuk margin Bitcoin. Jadi ini berita yang bagus sebenarnya untuk ekosistem dari kripto. Kemudian ada berita yang lain, ada Bitget yang akhirnya keluar dari market Hong Kong. Baru aja Bitget itu tidak setuju, tidak mendapatkan deal dengan pemerintah atau regulasi di Hong Kong terkait dengan penawaran mereka yang ingin masuk intervensi ke market Hong Kong. Ternyata Bitget akhirnya memutuskan untuk putar balik, teman-teman. Bitget nggak jadi mengembangkan proyek mereka di Hong Kong, mungkin karena ada masalah sesuatu ya yang tidak sesuai dengan protokol di sana, dan akhirnya Bitget memutuskan untuk menutup, teman-teman, akses untuk perdagangan di Hong Kong. Jadi kalau ada member-member Hong Kong dengan KTP Hong Kong itu tidak akan bisa diakses, tidak akan bisa mengakses Bitget karena tidak sesuai dengan regulasi di sana. Jadi Hong Kong cukup ketat, teman-teman, perihal mereka menawarkan service mereka ya. Tidak sembarang exchange bisa masuk ke market Hong Kong. Lalu ada salah satu DeFi yang namanya apa nih? Ini ada DeFi yang kena hack, teman-teman. Project Bits dan juga Hard Finance. Ini baru aja kena hack, tidak terlalu banyak, 6,7 juta ya exploit, dan yang melakukannya tidak dideteksi, teman-teman, tidak atau belum terdeteksi. Ini terkait dengan hacker yang terjadi, sudah sekitar aset berupa CB Ethereum yang berhasil dirampas, teman-teman, dari protokol AAV ya, dari AAV kemudian ditransfer ke RAV. Wah, ini ngeri banget nih hackernya, tidak ketahuan, teman-teman. Kemudian mereka ada pindah-pindah dana juga ya sampai ke Uniswap dan lain-lain. Jadi hati-hati buat teman-teman, hacker masih cukup banyak di market. Kemudian ini adalah salah satu koin yang kemarin sempat listing, yaitu Grok. Grok di perdagangan on-chain-nya ada whales yang melakukan penjualan, teman-teman. Grok langsung dibantai ya. Ini Grok Ethereum, Grok W Ethereum on Biswap atau Uniswap. Ini terjadi penurunan yang lumayan ekstrim. Ada dump yang dilakukan dari bandarnya, teman-teman. Ngeri banget, ada pump and dump yang terjadi di market. Kemudian kalau kita lihat juga dari XRP. Nah, ini XRP. Tadi pagi aku dapat berita yang bagus banget. BlackRock is preparing register a spot ETF untuk XRP. Wow, ngeri banget beritanya. Tapi setelah itu ternyata itu bohong, teman-teman. Jadi ini berita bohong. XRP yang sebelumnya langsung menguat ya kan ke kisaran level 0,75, dalam beberapa menit saja langsung dibantai turun lagi ke kisaran 0,66. Dan berita tadi itu adalah berita bohong. Ini mirip seperti kejadian waktu berita ETF Bitcoin yang juga sempat fake dari dari koin Telegraph ya, teman-teman. Waktu itu ada anak magang yang tiba-tiba nge-tweet di Twitternya bahwa
Bitcoin Spot ETF di approve. Apa yang terjadi setelah itu, market naik, dan setelah itu postingan tersebut dihapus dan sontak market langsung drop balik. Tapi at the end market masih cenderung rally teman-teman sampai sekarang. Dan ya, itu ada beberapa berita yang kita bisa sampaikan teman-teman terkait dengan informasi tambahan. Kita sudah posting juga di komunitas Telegram. Ini ada beberapa news yang mungkin teman-teman bisa untuk pantau ya. Akan ada beberapa project yang bakalan ada event teman-teman. Untuk hari ini kan hari Selasa, kita ada di sini akan ada data soal CPI Amerika Serikat. Kemudian BIMX, ini ada token yang sepertinya mengalami migrasi ya teman-teman, yang akan dibuka di Binance. Kemudian juga ada Matic yang akan ada big announcement. Kita nggak tahu apa announcement yang akan disampaikan oleh Matic. Siap-siap aja, volatilitas bisa terjadi pada Matic. Kemudian Solana dan juga Avax akan listing di Binance Futures. Di Coinbase Futures teman-teman. Itu ya. Besok akan ada data PPI lagi, kemudian SEC network upgrade di perdagangan besok, terus juga ada Gitcoin Grand 19 starts, Habar akan ada mainnet upgrade, dan juga DFI akan ada Hapok, AMB akan ada network upgrade. Jadi buat teman-teman yang mau dapat informasi-informasi seperti ini, kita ada komunitas Telegram teman-teman. Jadi yang mau join bisa join aja langsung di link yang ada di kolom deskripsi. Selain itu juga di berita kemarin ada Tiongkok sama Jepang ya. Si Tiongkok sama Jepang itu kompak membuang obligasi korporasi Amerika Serikat. Jadi obligasinya sudah dilempar sehingga ini menyebabkan dump terhadap obligasi, sehingga menyebabkan penurunan juga sama US dollar dalam beberapa waktu terakhir. Oke, itu dari beberapa news teman-teman. Mari kita cek gimana pergerakan dari market. Ini ya, XRP sempat naik, tiba-tiba dibantai turun lagi. Dari marketnya, DXY masih dalam proses koreksi sementara teman-teman. Besok akan ada nanti malam akan ada data soal CPI, jadi hati-hati karena masih ada gap nih di level kisaran 106,7 untuk US dollarnya. Takutnya ketika data CPI-nya naik, harga dari US dollar menguat juga ya, di XY-nya naik, bisa jadi tutup gap. Kalau itu terjadi, maka akan ada beberapa sektor market yang tertekan mungkin ya. Apakah itu dari saham atau bisa juga dari kripto. Atau mungkin gold juga bisa aja koreksi kalau US dollarnya naik. Kemarin gold sudah sempat turun beberapa waktu, mulai recover naik, kemudian S&P 500 koreksi sedikit. Bitcoin di perdagangan kemarin mengalami koreksi ke level 36.500. Pergerakan dari Bitcoin ini sebenarnya masih ditunjang sama volume transaksi yang cukup tinggi, tapi dari smart money udah mulai pelan-pelan turun teman-teman. Jadi ada indikasi memang penurunan smart money terjadi. BTC dominance juga terlihat turun ya, Ethereum di perdagangan kemarin sempat naik sampai kisaran berapa nih, 2100-an ya, 2100-an, tapi sekarang udah turun balik lagi teman-teman. Altcoin semuanya merah, GRT koreksi lumayan dalam, CFX turun juga, Kaspa juga turun, kemudian Litecoin, XRP, Solana juga turun. Yang agak strong, masih strong Matic karena dia ada event ya teman-teman. Nanti kita akan dapat apa pengumuman pentingnya dari Matic. Kemudian ada Celestia yang udah sempat naik lumayan signifikan, sekarang udah mulai masuk ke fase koreksi. Polkadot pun juga kemarin udah naik, sekarang koreksi juga. Habar, Algo, ya mayoritas altcoin ternyata mengalami koreksi di perdagangan hari ini. Bitcoin so far masih dalam tahap koreksi. Semoga aja dengan posisi koreksi ini kita bisa mendapatkan harga diskon teman-teman. Jadi kalau dari outlook saya ya, in the bigger picture, saya melihat pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam sebuah rising wedge. Jadi meskipun Bitcoin bullish dalam beberapa waktu, kita masih akan mendapatkan potensial koreksi untuk market teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO. Buat teman-teman mungkin yang ketinggalan market, wah kita sudah ketinggalan nih. Nah, kita nggak tahu pasti ya apa yang terjadi pada market. Mungkin saja skenario ini bisa terjadi teman-teman. Dengan realita kalau kita perhatikan di level resistance saat ini di kisaran 37.000, Bitcoin udah kayaknya mentok nih teman-teman. Tapi ingat ya, yang namanya market bisa saja volatile. Mungkin saja pergerakan Bitcoin bisa spike up naik lagi,
Kalau saya sih melihat resistance yang belum dicapai yaitu 38.500. Jadi andai kata Bitcoin sekarang koreksi, itu belum tentu Bitcoin bakalan terjun langsung ke kisaran 31.000. Bisa aja Bitcoin di posisi sekarang ya turun bentar, kemudian balik naik lagi ke 38.000. Ya kita kan nggak tahu ya, siapa tahu ada pengumuman ETF Bitcoin di approve tanggal berapa tadi, tanggal 17 ya, 17 November. Ya who knows teman-teman, kalau berita itu terjadi bisa aja Bitcoin spike naik dulu dan kemudian setelah itu baru membuat koreksi, atau mungkin ditunda lagi, CPI-nya ternyata naik ya, US dollar naik, sehingga ya Bitcoin bisa aja melanjutkan fase koreksinya. Jadi itu juga bisa menjadi skenario yang terjadi pada jangka waktu pendek. Makanya saya selalu melihat di bigger picture-nya aja nih teman-teman, karena kalau jangka pendek pasti sangat-sangat volatile. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari posisi MACD, memang beberapa waktu sudah berada dalam level jenuh beli. Jadi kalau posisi sekarang ada koreksi, itu hal yang sangat wajar. Volume smart money juga overall masih bagus. Kalau dari saya sih melihat tren Bitcoin jangka menengah kemungkinan masih bakalan tetap rally meskipun akan ada koreksi-koreksi yang berpotensi terjadi. Jadi saya rasa jangan terlalu panik buat teman-teman yang udah entry, yang udah cuan ya syukur teman-teman. Yang belum masuk juga jangan FOMO, kita masih ada beberapa level yang menarik untuk dilirik. Yang pertama, resistance atau support terdekat ya, support minor ada di kisaran 34.000. Support ini tidak terlalu kuat teman-teman. Support kuatnya itu baru ada di kisaran 31 ribuan teman-teman untuk Bitcoin. Jadi untuk fase-fase sekarang saya rasa koreksi-koreksi wajar terhadap market adalah sesuatu yang lumayan wajar ya setelah kenaikan yang cukup impulsif yang terjadi sebelumnya pada pergerakan dari Bitcoin di bulan Oktober kemarin sampai November ini. Jadi ya itu koreksi dulu buat market. Saya TP nggak? Saya belum TP teman-teman. Saya masih tetap hold karena saya pakai dana dingin. Saya juga udah akumulasi di harga bawah kemarin. Jadi untuk saat ini saya belum ada planning untuk taking profit sih. Jadi saya biarin aja. Karena yang namanya market crypto tuh volatile banget. Kalau kita sering masuk TP, masuk TP ya itu bisa aja teman-teman jadikan sebuah strategi. Tapi kalau saya sih melihat memang karena Bitcoin dan kripto ya itu naiknya kalau sekali naik langsung impulsif tinggi. Jadi daripada ketinggalan momentum kayak gitu, ketinggalan momentum ngepamnya, mendingan ya hold aja. Kalau saya pribadi seperti itu, teman-teman. Kalaupun nanti Bitcoin bakalan turun nih, misalkan siapa tahu ya, Bitcoin turun ke 20 berapa nih? 23.600. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi ya saya slow aja. Mungkin saya akan prefer untuk kembali melakukan DCA bila mana fase penurunan tersebut terjadi dan Bitcoin masuk ke harga-harga yang murah, ya saya beli-beli lagi teman-teman. Ada beberapa altcoin yang sudah saya sempat pantau dan saya rasa saya siap untuk dananya ke depan untuk melakukan DCA kembali. Jadi nggak ada masalah kalau Bitcoin koreksi, ya nikmati aja. Saya sendiri sudah cukup nyaman dengan gaya trading seperti ini, swing trade dengan kurang lebih 1 sampai 2 tahun itu menurut saya cukup nyaman lah teman-teman. Jadi paling gitu aja buat Bitcoin. Kalau Bitcoin koreksi sekarang ya sabar-sabar aja. Teman-teman manfaatkan fase koreksi tersebut. Ingat jangan FOMO. Koreksi masih bisa terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Itu paling buat posisi saat ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan juga bisa join di komunitas Telegram kita, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.